Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sebuah cerita, sebuah kisah. Pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang bernama Alqamah. Dia itu sahabat yang sangat taat kepada Allah, baik sholatnya, puasanya, dan sedekahnya. Termasuk orang yang melakukan itu yang sangat sungguh-sungguh ya. Dan pada suatu saat dia sakitnya keras sampai dia mau meninggal dunia. Karena pada waktu nazak itu lama dan dituntun talqin untuk membaca syahadat, tidak bisa mengikuti, maka istrinya menyuruh seseorang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cerita tentang keadaan yang dialami oleh suaminya, oleh sahabat Alqamah. Setelah diterima oleh Rasulullah utusan tersebut, Rasulullah menyuruh 3 sahabat yaitu Ammar, Suhaib, dan Bilal untuk melihat keadaan Alqamah setelah mendengar cerita dari utusan istri Alqamah tersebut. Kemudian 3 sahabat tadi itu setelah tiba di rumah Alqamah yang keadaan sakit keras, yang mau meninggal dunia, ditalqin, dituntun, didikte ya, untuk membaca syahadat. Pada waktu dia dituntun untuk membaca syahadat tersebut, lidahnya sulit tersendat untuk membaca syahadat tersebut. Karena keadaan begitu dan ini terjadi di zaman Rasulullah, maka ketika sahabat tadi dia pulang, dalam arti datang ke Rasulullah untuk mengkonfirmasi apa yang terjadi dengan sahabat Alqamah tadi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada ketika, apakah orang tuanya masih ada dalam arti masih hidup gitu. Kemudian dikatakan bahwasanya dia masih mempunyai ibu yang sudah tua ya. Itu Rasulullah menyuruh sahabat tadi untuk datang ke rumah ibunya. Kalau dia memang masih kuat, ya untuk mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ingin mengkonfirmasi atau memberitahu keadaan Alqamah. Kemudian setelah ke rumah ibu Alqamah, sahabat tadi kembali kepada Rasulullah yang ibunya sudah tua dan tidak mungkin jalan ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ya sebaliknya Rasulullah mendatangi rumah ibunya sahabat Alqamah tersebut dan memberitahukan kepada ibunya. Kemudian ibunya menjawab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memberikan sumpah ya.
ibunya tadi pas didatangi Rasul dalam keadaan santai gitu ya. Kemudian dia santai duduk setelah kedatangan Rasulullah, dia berdiri dengan membawa tekan tongkat di tangannya mungkin supaya tidak jatuh, dan mendatangi Rasulullah untuk menjumpa Rasul dan mengucapkan salam. Kemudian Rasulullah juga menjawab salam tersebut. Dan Rasulullah mengatakan kepada ibunya, beda ibu Alqamah, jawablah dengan sejujurnya, jangan menjawab hanya tidak sesuai dengan fakta ya, mungkin artinya dengan kalimatnya barangkali beda. Seandainya ibunya Alqamah menjawab pertanyaan Rasulullah itu bohong, dusta, maka kata Rasul akan datang nanti wahyu ya untuk memberitahu jawab salah ya. Menjawab tentang keadaan tentang yang terjadi pada sahabat Alqamah. Kemudian ibunya tadi mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, orang yang sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya, apa? Di situ kan mengatakan ibu, memang sholatnya banyak, sedekahnya banyak. Benar Rasulullah, apa maksudnya? Sholat, ya Rasulullah, ana alai sahidun. Saya ini termasuk benci, ya, tidak suka dengan Alqamah. Dia kan jawab, anaknya itu baik sholat, sungguh-sungguh, sedekah, puasa. Tapi saya, apa masalahnya? Saya ini benci. Menurut apa sih masalahnya? Dia itu mengutamakan istrinya yang diutamakan, dia dikalahkan mungkin dalam beberapa hal atau mungkin seringkali gitu ya. Banyak dia jengkel ya. Kemudian Rasulullah menjawab, ya kejengkelanmu atau kebencian ibunya Alqamah ini menyebabkan lisannya Alqamah sulit atau terganggu dalam melafadzkan kalimat syahadat sebelum dia meninggal dunia. Nah kemudian untuk mencarikan solusi, Rasulullah kemudian menyuruh Bilal, salah satu dari 3 sahabat tadi yang disuruh kepada Alqamah, suruh Bilal untuk mengumpulkan kayu bakar yang banyak. Kemudian ibunya bertanya, ibunya kan tahu, Bilal, silakan cari kayu bakar yang banyak ya. Kemudian ibu tanya, apa yang akan engkau lakukan ya Rasulullah? Tanya begitu. Saya akan membakarnya di hadapan panjenengan, di hadapan engkau. Kemudian ibunya, dia menjawab, saya tidak akan tega. Hati saya melihat anak saya dibakar di depan saya dengan api. Karena kemudian Rasul menjawab, kalau engkau tidak tega, anakmu dibakar di depanmu, dosa anakmu terhadapmu tentang mengontakkan istrinya lebih di akhirat nanti. Siksaan di akhirat lebih dahsyat daripada dibakar di dunia ini dengan kayu bakar yang ada di